Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Puja puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat bertangkaikan salam semoga kita tercurahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, kepada para sahabatnya, para tabi'in, nabiatnya, dan tak lupa pula kita sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pengertian, hakikat, dan fungsi ilmu sosial dasar. Perkenalkan, nama saya Arya Ardian Sahraya yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok 1 yakni Al-Fauzi Salam, Muhammad Rizki, dan Farhan Aulia. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah 1. Pembukaan, 2. Penyampaian dan penyajian materi, 3. Penutup. Untuk menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara diskusi kita buka. Menginjak acara yang kedua yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Al-Fauzi Salam yang akan menyampaikan materi tentang pengertian ilmu sosial dasar. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini Al-Fauzi Salam. Saya ingin mempresentasikan tentang pengertian ilmu sosial dasar. Nah, ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah sebuah kajian yang berkaitan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia yang tinggal di dalam sebuah sistem tingkah laku sosial tentunya akan berinteraksi dengan individu lainnya, karena hal itu merupakan suatu kebutuhan. Secara normal, ada suatu sistem moral yang berlaku dalam sebuah komitmen ataupun komunikasi sosial yang tidak senantiasa konstan, dikarenakan sesuatu yang ekstrim terjadi dan mengganggu sistem sosial yang ada. Nah, sedangkan menurut para ahli, ilmu sosial dasar ialah ilmu yang mencakup semua aspek di dalam kehidupan, mulai dari sifat seseorang atau individu, interaksi antar individu dan kelompok, dan interaksi antara kelompok dan kelompok. Ilmu sosial dasar tidak merupakan gabungan dari ilmu-ilmu sosial yang dipadukan, karena masing-masing sebagai disiplin ilmu sosial memiliki objek atau metode ilmiah sendiri-sendiri yang tidak mungkin disamakan. Nah, selanjutnya mengenal ilmu sosial lebih dalam. Lalu pengertian ilmu sosial dasar merupakan suatu pengetahuan yang menelaah berbagai masalah sosial khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat umum dengan berbagai macam bidang ilmu, pengetahuan, keahlian, dan dalam lapangan ilmu-ilmu sosial, misalnya seperti sejarah, ekonomi, geografi sosial, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, dan sebagainya. Tujuan dasar ilmu sosial ataupun tujuan dasar dari ilmu sosial yaitu untuk membantu perkembangan pengetahuan dan wawasan kita, pemikiran kita, dan juga kepribadian, supaya memperoleh wawasan pemikiran yang lebih luas tentang sosial. Dalam interaksi tersebut sering terjadi konflik. Membantu perkembangan pengetahuan dan wawasan kita, pemikiran kita, dan juga kepribadian, supaya memperoleh wawasan pemikiran yang lebih luas tentang
tentang sosial. Dalam interaksi tersebut sering terjadi konflik komunikasi yang menimbulkan hubungan timbal balik. Ilmu sosial yang punya fungsi untuk mempelajari hubungan tersebut. Ilmu sosial pun bukan hanya mempelajari interaksi timbal balik atau individu saja, tetapi juga mempelajari bagaimana memecahkan masalah-masalah yang terjadi di antara individu maupun antara kelompok. Nah, contoh permasalahan yang sering terjadi. Contoh permasalahan yang sering terjadi misalnya seperti individu di saat rasa sadar akan diri sendiri seseorang individu tersebut muncul. Saat itu juga permasalahan sedang terjadi pada masalah individu tersebut. Nah, contoh dari kelompok, saat dimana masalah sedang terjadi lalu berimbas pada banyak orang, itulah masalah yang harus dihadapi oleh kelompok tersebut. Pengertian dari sosial menurut para ahli. Nah, adapun sekarang itu pengertian sosial menurut para ahli. Pengertian sosial menurut para ahli diantaranya sebagai berikut. Menurut Ahmad Sanusi, pengertian ilmu sosial terdiri dari disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis, biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi. Nah, adapun menurut Gross, ilmu sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan pada kelompok masyarakat yang ia bentuk. Jadi, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua yakni hakikat yang akan disampaikan oleh Farhan Aulia. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Aulia dari kelompok 1. Di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar hakikatnya ialah ilmu yang timbul dan berkembang karena masalah-masalah sosial pada diri manusia dalam bermasyarakat. Ilmu sosial dasar merupakan gabungan disiplin ilmu yang digunakan dalam pendekatan dan pemecahan masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar kita, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan tentang konsep-konsep untuk mengkaji gejala sosial. Ilmu sosial dasar membicarakan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Hubungan ini dapat diwujudkan dengan kenyataan sosial, dan kenyataan sosial inilah yang menjadi titik perhatiannya. Dengan demikian, ilmu sosial dasar memberikan pengetahuan dasar tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk melengkapi gejala-gejala sosial agar daya tanggap, persepsi, dan penalaran kita dalam menghadapi lingkungan sosial. Ilmu sosial bukanlah suatu bidang keahlian ilmu-ilmu sosial tertentu seperti politik, antropologi, dan sebagainya, tetapi menggunakan pengertian berasal dari bidang ilmu sosial seperti ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan sebagainya. Ilmu sosial dasar menyajikan suatu pemahaman mengenai hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan masalah-masalahnya dengan menggunakan suatu kerangka pendekatan yang melihat suatu sasaran studinya tersebut sebagai suatu masalah objektif dan juga menggunakan kacamata subjektif. Dengan menggunakan kacamata objektif berarti konsep-konsep dan teori-teori berkenan dengan hakikat manusia dan masalah-masalahnya yang telah dikembangkan. Adapun materi pengajaran pada ilmu sosial dasar ialah 1. Kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat. 2. Masalah sosial yang ada dalam masyarakat. 3. Konsep sosial dan pengertian tentang kenyataan sosial. Ilmu sosial dasar merupakan lanjutan dari ilmu pengetahuan sosial yang
didapat dari SD, SMP, SMA. Dengan adanya pembelajaran ini tentang ilmu sosial dasar bisa dijadikan sebagai wadah pembentukan dan pengembangan pola pikir, wawasan, kepribadian diri, sikap kita. Bidang ilmu sosial dasar menjadi sangat penting karena kita harus memahami masalah yang terjadi dalam masyarakat, perilaku serta komunikasi sosial, karena sikap individu setiap orang berbeda-beda. Ilmu sosial dasar sangatlah penting sebagai bahan atau bekal hidup dalam bermasyarakat yang baik, khususnya berkenan dengan sikap dan tingkah laku manusia dalam menghadapi manusia lainnya, serta menumbuhkan sikap sosial antar sesamanya, agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang rukun dan tentram. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu saya untuk menjelaskan sedikit tentang hakikat ilmu sosial dasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penyampaian pemateri yang terakhir adalah fungsi ilmu sosial dasar yang akan disampaikan oleh Muhammad Rizky. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi ilmu sosial dasar. Dapat kita ketahui bersama bahwa ilmu sosial dasar memberikan pengetahuan umum yang dikembangkan untuk mengkaji gejala-gejala sosial agar mahasiswa tanggap dalam penalaran mahasiswa dalam menghadapi lingkungan sosial budaya dapat ditingkatkan sehingga kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan lebih besar. Yang diharapkan, disiplin ilmu ini dapat menjadikan mahasiswa untuk memiliki landasan pengetahuan, wawasan, serta keyakinan untuk bersikap kritis dan arif dalam menghadapi persoalan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Contohnya, memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas pada mahasiswa sebagai bekal hidup di masyarakat. Untuk itu, seharusnya kita sebagai mahasiswa mulai berpikir terbuka dalam menanggapi segala permasalahan di lingkungan sosial, karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan bantuan orang lain dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Fungsi ilmu sosial dasar di antara lain. Yang A. Memahami dan menyadari adanya kenyataan-kenyataan sosial dan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Maksudnya adalah kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu mengidentifikasi dan juga menelaah baik kenyataan-kenyataan sosial yang terjadi di lingkungan sosial kita maupun masalah-masalah sosial yang lainnya. Yang B. Peka terhadap masalah-masalah sosial dan tanggap untuk ikut serta dalam usaha menanggulanginya. Mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu mengantisipasi masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan sosial mereka dan tanggap dalam upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut. Yang C. Menyadari bahwa setiap masalah sosial yang timbul dalam masyarakat selalu bersifat kompleks dan hanya dapat mendekatinya, mempelajarinya secara kritis, interdisipliner. Mahasiswa dan mahasiswi mampu menyadari tingkat kerumitan dalam setiap masalah yang terjadi, di mana mahasiswa dan mahasiswi hanya dapat melakukan pendekatan pembelajaran dalam masalah tersebut secara kritis, interdisipliner. Dan yang D adalah memahami jalan pikiran para ahli dari bidang ilmu pengetahuan lain dan dapat berkomunikasi dengan mereka dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang timbul dalam masyarakat. Mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami teori para ahli dari bidang ilmu pengetahuan lain sehingga dapat berkomunikasi dengan baik terhadap para ahli tersebut dalam upaya penanggulangan masalah sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Saya di sini ingin membacakan kesimpulan materi yang telah dipaparkan oleh para pemateri. Ilmu sosial dasar merupakan pengetahuan yang mengkaji masalah-masalah sosial,
khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat dengan menggunakan pengertian-pengertian yang berasal dari berbagai bidang pengetahuan dengan ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, dan sosial. Fungsi ilmu sosial dasar meliputi memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep untuk mengkaji gejala-gejala sosial dasar, ditingkatkan sehingga kepekaan terhadap lingkungan menjadi lebih baik. Mungkin cukup sekian diskusi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Ari Ardian Sahraya sebagai moderator mohon mundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.